Mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih sebab kalau kami melihat ke hari-hari yang lalu, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai, memelihara, mendengar doa kami. Engkau bicara pada kami dan menuntun kami. Karena itu pada pagi hari ini ketika Tuhan mau bicara, kami mohon Roh Kudus boleh menjamah setiap diri kami, termasuk yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman, supaya ada ketenangan dan keteduhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya kami pahami, tapi mengubah kami. Seringkali kami ingin mengubah dunia, mengubah gereja, mengubah orang lain, tapi kami tidak mau mengubah diri, karena kami tidak beri kesempatan pada Tuhan untuk merombak kami. Dan biarlah hari ini firman-Mu menjadi satu yang hal indah, yang membuat kami menjadi orang yang Tuhan lebih inginkan. Karena itu untuk hari-hari esok kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama membuka kitab Yeremia. Kitab Yeremia di Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Yang nanti kita akan padukan dengan apa yang tadi kita baca bersama dari Injil Lukas. Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Kian jauh pembacaan firman Tuhan, Alkitab sendiri mengatakan yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang beragama, semua berdoa. Nggak ada agama yang nggak berdoa, begitu ya. Kalau rekan-rekan yang Islam, pagi, subuh sudah berdoa. Ya. Nanti siang berdoa, satu hari 5 kali. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Di antara itu mereka kerja. Bahkan mereka punya doktrin yang sangat indah yang mengatakan justru kerja adalah saat ibadah. Ibadahmu kelihatan ketika kau bekerja, kau nipu orang atau tidak, kamu kerja asal jadi apa tidak, serius atau tidak. Nah, itu mereka kata kerja adalah ibadah. Orang Hindu juga punya doa. Teman-teman kita yang Katolik juga punya doa. Doa untuk orang mati, doa untuk orang hampir mati, doa untuk orang supaya sembuh, doa untuk orang kawin, doa segala macam. Juga di gereja Protestan kita berdoa. Semua orang berdoa. Cuman ajaran yang paling banyak salah itu ajaran tentang doa. Cari dah tentang pengajaran tentang doa yang paling banyak itu salahnya luar biasa. Ada yang mengajarkan kalau kau minta doa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan pasti Tuhan berikan. Maka akhir tahun orang doa, ya Tuhan kami minta Samsung Flip warna itu yang mengajarkan itu. Mintalah mobil Daihatsu apa, atau mau minta Honda, atau minta pasti Tuhan berikan kalau kau minta dengan penuh hati. Dulu kita pernah dengar sukses teologi tahun 80-an, sangat orang percaya. Dan memang banyak orang yang mengalami gitu ya. Lalu mereka yakin kalau gitu mintalah. Jadi saya minta Tuhan Suzuki Stargazer, atau saya minta Hyundai ya Tuhan. Saya minta apa Suzuki XL7 atau Stargazer. Aku minta Tuhan sepatu baru barangkali. Apa saja minta. Bahkan orang jadi keterlaluan, doa itu jadi kesempatan terhadap Tuhan hanya minta-minta. Misalnya ada doa, Tuhan aku ingin menjadi orang yang bisa memerintah orang kaya dan orang yang sungguh-sungguh berkuasa. Aku yakin kau kabulkan. Dan Tuhan kabulkan. Dia jadi tukang parkir, orang kaya juga nurut sama dia. Ada yang berdoa, Tuhan aku berdoa dan aku goyang-goyang kaki rezeki datang. Betul, jadi tukang jahit pinggir jalan. Goyang-goyang kaki gitu ya, lalu rezeki.
Ada yang doanya macam-macam. Tapi ketika Tuhan berikan doanya itu, nggak salah minta, nggak salah. Alkitab juga ajarkan, tadi kan diajarkan ya, masa sahabat datang, minta makan nggak dikasih. Anak minta makanan dikasih kelejengking, kan nggak begitu. Boleh diajarkan Alkitab, boleh minta doa. Cuman ini ditekankan terusnya, mintalah pasti Tuhan kasih. Cuman pertanyaannya, apa kalau Tuhan kasih itu baik buat kita? Kalau Tuhan kasihnya beda gimana dari kemauan kita? Nyatanya kan begitu. Kita berdoa, Tuhan aku ingin dapat suami ya Tuhan. Yang ganteng, yang badannya six pack, gede besar. Tuhan berikan. Puji Tuhan. Tapi ketika umur 50, semua yang gede sih turun ke perut, segede gini perutnya gitu. Kayak orang hamil 6 bulan. Kenapa begini Tuhan? Nah dulu mintanya yang kayak begitu. Teman saya juga pernah gitu. Aku berdoa Tuhan berikan gadis yang wajahnya indah dan badannya kayak gitar Spanyol. Dapat. Sekarang istrinya kayak bas betot gitu saudara. Gemuk gede. Dia bilang salah pilih kenapa Tuhan kasih yang kayak begini katanya. Sakitan lagi. Saudara, banyak orang merasa kalau doa dikabulkan menurut apa yang dia inginkan, dia rasa Tuhan baik. Dia bahagia dan dia berdoa lagi dan tekun terus berdoa. Gitu kan? Terima kasih Tuhan, minta lagi, minta lagi. Tapi kalau doa tidak dijawab, aduh Tuhan saya minta anak perempuan saya ini belum kawin juga Tuhan. Tolong ya Tuhan berikan calon-calon laki. Nggak dikasih juga, dapat lagi, nggak jadi lagi. Ya Tuhan, lama-lama malas berdoa. Kalau doa tidak dijawab orang merasa bingung, mungkin kecewa, mungkin diulang-ulang, lama-lama nyerah deh. Kalau tidak ada jawaban atau belum dijawab orang merasa doa, kok Tuhan biarkan saya? Kok orang lain jawaban doanya dikasih, saya kok tidak? Lalu merasa Tuhan jauh atau saya yang ada yang dosa. Itu ajaran yang salah dan banyak diajarkan. Kalau doamu tidak dipenuhi berarti kau berdosa. Ada kekotoran harus dimurnikan. Apa ya begitu? Ya Pak itu pertanyaannya. Itu ajaran-ajaran yang kadang keliru. Jadi kesimpulannya doa akan jadi intensif. Jadi sungguh-sungguh dengan serius ketika krisis. Seperti obat. Obat dimakan kalau sakit. Sebanyak mungkin. Ya, kalau makan sakit, makan sakit. Begitu sakitnya hilang, nggak dimakan lagi, masa bodoh. Udah senang gitu ya. Ya ada teman saya gitu kolesterol, ya, sampai badannya lemes atau apa, dokter cilaka nanti penuh kelenjar darahmu, minum obat tiap hari. Begitu rasa hilang, oh dah, obatnya ganti sama sate babi, char-siu sama siobak. Banyak orang berdoa begitu kalau hanya perlu apa begitu. Tapi kemudian lebih parah lagi ya ajarannya. Doa dikaitkan dengan pengabulan doa. Kalau yang kita minta didapatkan itu karena kita taat pada firman Tuhan. Nah bayangkan kalau jadi Abraham ya. Sampai umur sekian banyak minta anak kan pasti berdoa. Tuhan saya butuh anak, saya butuh anak. Kalau enggak habis ini keturunan saya. Gak dapat juga. Nggak dapat juga. Nggak dapat sebelum dapat Ishak berapa lama dia mesti nunggu. Apakah dia tidak beragama? Apakah dia tidak taat? Apakah dia tidak cinta Tuhan dan lain-lain? Itulah banyak orang berpikir kalau itu saya mesti rajin ibadah, pegang aturan, baca kitab suci, puasa, beri persembahan cukup dan lain-lain. Dan kalau sudah saya lakukan itu harus doa saya dikabulkan Tuhan. Patutnya. Apa itu ajaran yang benar? Itu sama dengan ajaran Taurat dong namanya. Kita sama Tuhan jual beli. Kalau saya kasih barang bagus, Tuhan mesti kasih barang yang bagus ke saya. Transaksi istilahnya. Apa itu begitu sama Tuhan? Dan warna itu sangat diajarkan oleh Taurat. Sangat diajarkan oleh agama-agama lain. Sangat diajarkan sama Konghucu. Sangat diajarkan agama Buddha dan sebagainya. Tapi apa itu yang Tuhan Yesus ajarkan tadi? Doa untuk minta dan merasa berhak meminta dan dikabulkan karena kita sudah lakukan ketaatan. Kenapa justru anak Allah, putra Allah sendiri datang ke dunia melakukan semua yang memang terbaik justru disalib. Paulus yang sungguh-sungguh habis-habisan hidupnya diserahkan sama Tuhan. Habis-habisan, nggak menikah semua, pergi sana kemari, di penjara itu, malah kok berakhir
disalib. Terbalik atau gimana? Mati kata dia, kan dibunuh akhirnya. 300 pertama gereja itu penuh dengan orang-orang yang sangat habis-habisan buat Tuhan. Dan semua banyak menjadi martir. Kita jadi bertanya, kok begitu ya? Muridnya Yohanes Pembaptis dari usia 12 tahun sampai usia 90 ikut Tuhan dengan serius, sama-sama belajar. Berakhir di penggorengan besar dengan minyak, diceburin di minyak panas. Kalau dia waktu itu mau bicara depan kaisar, saya percaya kaisar Allah, karena kaisar bilang saya anak Allah. Dia bilang nggak bisa, Kristus, saya pegangan saya Kristus. Ceburin ke minyak, silahkan dia bilang. Dan diceburkan di minyak panas. Dan sebelum dia mati, gorengannya belum matang, separuh lagi belum matang, masih bercanda dia begitu tuh. Lalu meninggal. Dan satu orang meninggal, 90 tersentuh, lalu ikut percaya pada Kristus. Itulah gereja mulanya, bukan PI pribadi, tindakan nyata. Justru orang-orang yang berani berpegang pada Tuhan dan mengalami kesulitan. Dan doanya mungkin tidak dikabuli. Menarik. Menarik. Jadi bagaimana sebenarnya yang diajarkan di Alkitab? Pertama yang pasti adalah Abraham, Nehemia, Yeremia, Daud, Musa, Tuhan Yesus, Paulus. Semua itu adalah orang-orang yang berdoa habis-habisan. Berdoa itu bukan kayak tadi kalau sakit baru minum obat. Tapi tiap hari kayak napas. Ya, coba kalau Anda nggak napas, seperempat jam aja kayak apa yang terjadi. Doa itu seperti napas buat mereka. Tanpa itu tidak itu. Doa itu pertama-tama buat mereka adalah seakan-akan ngobrol dengan Tuhan, ngobrol seadanya. Ya, menyampaikan seadanya apa yang kita rasakan. Ada seorang anak tinggal sama pendeta. Anak itu menderita sejak kecil dan sudah berusia 15 tahun. Pada usia 4 tahun kehilangan mamahnya. Pada usia 6 tahun dititip di rumah orang tua mamahnya, neneknya. Neneknya tiap hari mukulin dia. Karena neneknya memang rada sedikit bermasalah gitu ya. Anak itu dikasih ke orang lain, akhirnya tiba di rumah pendeta itu. Tetapi karena itu dia hidupnya takut dengan orang, agak hati-hati. Dia hanya bisa belajar, bergaul juga seadanya gitu ya. Dan kadang-kadang aneh. Pada satu hari dia ikut kebaktian di sebuah gereja, dia lihat pendeta khotbah, apa yang dimunculkan di sana omongannya nggak sama. Selesai ibadah dia datang, Pak Pendeta boleh nggak saya menolong? Ini ada masalah gereja ini. Antara yang apa Bapak Pendeta omongin sampai ditampilkan nggak nyambung. Boleh nggak saya bantu tiap minggu? Pendetanya kaget, anak 15 tahun nawarkan gitu. Boleh. Dan sejak itu dia pegang seluruh audio media dan sebagainya dan nggak pernah salah. Itu di gereja yang anggotanya setiap ibadah sekitar 900 orang di dekat Karet itu. Apa gereja Isa Al-Masih yang pakai bahasa Inggris. Menarik sekali. Tetapi paling menarik adalah dia pada waktu itu dia diam saja. Nggak mau cerita tentang perasaannya karena dia takut. Dan pendeta itu berdoa, Tuhan tolong anak ini. Supaya punya teman ngobrol. Karena dia sekolah juga online dan bagus sih sekolah. Tapi kaku pergaulan, dia diam saja. Menderita sebenarnya, dia belum berani. Dan satu hari doanya pendeta cuma satu, Tuhan, aku tidak minta apa-apa, tapi tunjukkan apa yang aku harus lakukan. Bukan minta ya, Tuhan tolong anak ini berubah. Tuhan biar anak ini berani ngomong, enggak. Tuhan tunjukkan, saya ada di sekitar dia, tunjukkan apa yang harus kurubah dengan diriku, supaya bisa ngobrol sama dia. Karena setiap diajak ngobrol anak diem aja. Diajak ngobrol diem aja. Dan satu hari si pendeta itu ngobrol lagi sama Tuhan. Tuhan saya sedih nih. Saya nolong jemaat saya urusin. Tapi kok anak yang di sekitar saya Tuhan berikan ini saya tidak bisa raih. Tidak bisa sentuh. Tidak bisa damaikan hatinya dan kesedihannya. Dan sangat menarik. Satu sore ketika anak itu dia suka lari pagi atau jalan ketemu. Pendeta bilang, saya punya kue, mau coba nggak? Ada, iya duduk ngobrol. Gimana kamu sekolah? Biasa. Gimana perasaanmu? Oke. Apa yang kamu inginkan, yang kamu perlu? Semua cukup. Gitu ngomongnya. Dan pendeta, waktu saya seumur kamu, saya seringkali kesepian. Nggak punya teman. Bapak saya tempatnya tinggalnya jauh, jadi saya nggak punya teman. Baru punya teman pindah lagi. Oh gitu. Sedih dong? Ya sedih.
Kamu juga pernah sedih? Saya juga pernah sedih. Jadi ngobrol. Tapi si pendeta yang mulai curhat. Curahkan cerita masa lalu. Si anak jadi ngobrol. Lalu setelah selesai ngobrol, si anak itu, saya juga kalau itu mesti berubah juga ya. Kenapa dulu jadi orang kesepian, sekarang kok bisa ngobrol sama orang? Ya Tuhan mengubah. Saya juga mesti berubah ya katanya. Lucu ya anak ini bilang ya. Dan si pendeta tuh nangis karena merasa hari itu doa dia pada Tuhan. Tuhan apa yang mesti kuubah dengan diriku terjadi. Dulu dia ngadepin anak muda, saya mesti ngasih tahu dia gitu kan. Sekarang enggak. Tuhan saya mesti mulai. Dia mulai dengan curhat. Dia yang dengerin tuh anak muda. Dia percaya anak muda itu ngerti dia. Terjadilah percakapan yang luar biasa. Dan setelah selesai si anak muda itu berkata, minggu depan kita ketemu lagi ngobrol lagi yuk. Saudara-saudara, seringkali kesalahan pertama dalam doa adalah kita ngobrol sama Tuhan bukan untuk minta. Minta apa yang kita mau. Kenapa? Nanti kita lihat. Yeremia 29 mengatakan, Tuhan kalau bicara soal doa ayat 13-12 itu dalam kerangka yang lebih besar. Doa itu ada di dalam bagian daripada satu hal. Tuhan sudah punya rencana buat diri kita. Doa itu bukan untuk minta rencananya diubah. Supaya menurut maunya kita. Karena kita juga punya rencana gitu ya. Tapi doa itu adalah supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan rencana dia. Kita yang mesti diubah. Dan tidak mudah. Jemaat pertama yang saya layani isinya cuma 70 orang tua-tua semuanya. Ya, Anda sih masih remaja kalau saya lihat gitu. Jemaat saya lebih tua-tua semua pakai tongkat. Orang miskin, orang susah. Yang umur 40, 30 dan lain-lain supir bis, pembantu rumah tangga. Itu jemaat yang semua orang udah anggapnya moyung lah. Ya, nggak ada pendeta mau ke sono. Dan daerahnya miskin luar biasa. Hanya bisa kasih gaji untuk 3 minggu. Nggak ada yang mau ke sana. Percuma, nggak bisa diapa-apain. Banyak penjahat daerah situ. Tapi sekali lagi saya beruntung. Mami mertua datang dan berkata, kamu mau ubah jemaat itu? Nggak akan terjadi. Kami mulai bicara sama Tuhan dulu. Ceritakan ketakutanmu, kekhawatiranmu, seadanya. Lalu minta Tuhan, apa yang kamu mesti ubah? Begitu kamu berubah, jemaat berubah. Sekarang jemaat itu 1.500. Segala macam orang ada, yang tua juga masih banyak. Ya. Kenapa? Karena kami melihat begitu banyak mujizat. Serius. Kami lihat begitu banyak mujizat. Ya. Bukan karena kita minta. Mintanya satu, Tuhan apa yang saya mesti ubah dengan diriku. Saya jangan-jangan menghalangi berkat Tuhan yang sudah disediakan. Itu seringkali jadi doa kami. Dan Tuhan buka mata kami. Satu persatu. Seorang yang sangat miskin dari Jawa Tengah datang cuma punya celana 2. Hidup di jemaat itu. Gak lama lagi kerja di Sunter jadi asisten manajer Astra. Ketika khotbah sana sampai saya keluar air mata. Saya dulu Pak yang kayak gembel. Kok bisa begini? Tuhan mengubah saya melalui gereja itu. Pertemuan dengan gereja itu dengan orang-orang membuat saya belajar tekun, hati-hati, lemah lembut, belajar sabar, belajar untuk kerja lebih keras. Tuhan menolong saya dari gereja itu. Dan dari gereja itu ada 8-9 orang tinggal di luar negeri. Menjadi orang-orang hebat. Anak pembantu rumah tangga. Anak orang yang gak punya bapak ibu. Luar biasa sekali. Ya luar biasa. Sekali lagi doa adalah mulai dengan satu. Untuk ngobrol dengan Tuhan. Sampaikan seada-adanya yang kita lakukan. Tuhan Yesus pun di Getsemani dalam takutnya. Ngobrol dengan bapaknya seadanya. Kalau boleh angkat nih cawan pahit ini. Dia tahu dia bakal mati, bakal siksa. Kalau boleh jangan cara ini. Dia jujur seadanya. Tidak merasa kuat dan hebat. Dalam itu semua oke. Enggak. Saya pun khawatir. Saya was-was. Doa yang pertama ciri yang baik adalah seadanya ngomong depan Tuhan. Jangan berpura-pura. Ketakutan kita, kekhawatiran, kesedihan kita. Setiap orang punya kesedihan. Kita nggak selalu happy kok anak kita jadinya begini. Kita nggak selalu happy dengan kesehatan kita. Kita nggak selalu happy dengan pekerjaan. Tapi dalam doa kita nomor 1, bicara seadanya dengan Tuhan. Jangan pakai, jadi kalau orang doanya panjang-panjang dan hebat-hebat itu, kita harus khawatir itu. Jangan-jangan bibirnya aja bagus, nggak sampai ke hati. Manggut-manggut ya. Doa yang paling indah kadang-kadang doa encim-encim. Ya. Babah pendeta saya doain aja Boksu ya. Doanya cuma, Tuhan tolong Boksu ya supaya sabar. Cuman itu aja doanya.
Itu seakan Tuhan bicara sama kita, aduh saya mesti lebih sabar barangkali ya. Saudara, seadanya depan Tuhan. Nomor satu itulah, seperti Tuhan Yesus. Kalau boleh, jangan saat menderita ini, tapi tidak itu. Yang kedua doa adalah, tapi aku percaya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa adalah ungkapan kepercayaan kita pada Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup saya, aku tidak sendiri dan Bapakku adalah baik. Di sini hanya bisa terjadi kalau kita tahu, inti doa adalah kita akui, kita sendiri dalam hidup ini nggak mungkin, kita perlu Bapakku dan Tuhan lakukan itu. Dan sekali lagi doa itu berarti juga kita percaya. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendakku. Seperti Yeremia, kenapa bisa begitu? Karena doa itu adalah bagian dari hidup besar. Ya, kita minta nggak minta, rencana Tuhan sudah disiapkan buat kita. Rencana damai sejahtera. Jadi Tuhan adalah sebagai seorang ibu, kalau anaknya minta babi panggang nggak dikasih, cuma dikasih brokoli, itu bukan karena jahat. Karena si ibu tahu kalau kebanyakan babi panggang, anak itu kolesterolnya tinggi. Ini dulu. Dan Tuhan itu seringkali tidak berikan apa yang kita mau. Walaupun kita sudah saleh, kita ikuti kehendak Tuhan, kita baca, Tuhan tidak berikan. Kenapa? Karena Dia siapkan yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ini dia. Yang jauh lebih baik, lebih indah. Saya kenal seorang calon pendeta, ganteng. Waduh, semoga tidak pernah khotbah di sini lah. Nanti ibu-ibu nggak mau pulang, pengen deket dia. Sekarang si umur 55, ganteng, khotbahnya pinter, orangnya baik. Itu. Wah, ini mestinya istrinya Sandra Dewi gitu ya. Atau kelasnya Ayu Ting Ting. Ketika dia memilih seorang istri, kita semua nggak salah. Cacat. Ya. Ukurannya segini, dianya tinggi besar. Kita bilang, ini nggak salah pilih. Apa? Bingung kita semua. Tapi dia katakan, ya saya juga siapa yang tidak ingin punya yang gitar Spanyol tinggi besar dan lain-lain. Tapi Tuhan sudah pilih saya. Dan Dia pilih dia buat saya. Dan kalau lihat pelayanan mereka berdua sekarang, saya sampai, ya. Nggak mungkin mereka bisa begitu hebat dampaknya. Suaminya hebat. Istrinya lebih hebat. Suami kepala keluarga jangan lupa. Tapi istri lehernya. Kepala sehebat apa kalau nggak ada leher nggak jalan. Kepala nggak bisa goyang kalau nggak ada lehernya. Jadi para suami ingat, Anda kepala keluarga, istri lehernya. Dan dia tahu. Berdua kompaknya sambil pincang tuh malam buta mengunjungi orang sakit. Anaknya sakit panas, didoakan numpang tangan, dua-duanya berangkat. Percayakan sama majelis jaga. Semua dilakukan dengan sangat baik. Luar biasa. Nah, sekali lagi doa itu adalah pertama kita ngobrol, mengakui segala kelemahan kita. Lalu kita menyatakan kalau semua yang saya inginkan tidak dapat, saya yakin karena Tuhan berikan yang lebih baik. Itu dulu, damai sejahtera yang lebih baik. Itulah inti doa yang sejati. Inilah bukan mencari berkat yang kita inginkan, tapi yakin sudah ada berkat yang lebih baik. Dan yang terutama dalam yang utama, saya ingin lebih dekat bisa memeluk Tuhan dan merasa pelukan Tuhan. Dan doanya gak usah bagus-bagus, seadanya aja. Tuhan saya bingung, ini bisnis bocoran terus ya Tuhan. Takut gimana Tuhan, tapi saya gak mau berhentiin karyawan. Tuhan tolong saya, cuman itu aja, cukup. Tuhan saya bingung sama anak saya, kenapa dia kok jadi marah sama saya begini, saya salah apa? Tunjukin saya apa yang saya mesti lakukan. Itu aja. Tuhan sakit saya kok gak sembuh-sembuh. Apakah sudah waktunya saya pulang? Ataukah memang ini membuat saya harus belajar untuk tidak kerja terlalu keras? Seperti itulah seadanya. Sekali lagi kalau kita lihat dalam Yeremia 29 tadi. Ayat 11-12. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Itu persis seperti yang dikatakan Lukas tadi. Kenapa? Sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai kamu itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Bahkan aku memberikan kamu masa depan penuh harapan. Inilah berarti ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana-rencana kita. Orang modern tuh bisa bikin rencana macam-macam. Karena punya banyak informasi, banyak teman. Tapi sekali lagi, kalau rencana kita terputus, patah, tidak tercapai. Orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa tidak takut. Itu bahkan tunjukkan bahwa Tuhan siapkan yang lebih baik. Saya alami sendiri.
Ketika seorang misionaris, ketika lihat saya di tempat yang begitu kumuh melayani, beli korannya nggak punya duit. Saya cuma bisa bikin puisi tiap hari. Dibaca sama misioneri dari OMF. Wah, belum ada orang Indonesia nulis kayak begini katanya. Kenalan, di mentor tiap hari. Tuhan baik ya, beli koran nggak bisa, dapatnya misioneri. Kalau saya nggak nulis puisi karena nggak punya duit beli koran, nggak bakal terjadi gitu. Asik baca koran aja tiap hari gitu kan. Gara-gara puisi itu ketemu dibina sama dia, di mentor, dimuridkan. Baru saya malu ya, saya udah jadi pendeta 2 tahun, belum tahu apa-apa itu ya. Cuman bisa khotbah, bisa pelayanan, tapi hati belum diubah. Dan misioneri itu menjadi alat Tuhan. Dan satu hari bilang, kau ke Amerika lah berangkat. Duitnya dari mana? Percaya Tuhan berikan. Saya tanya, benar Tuhan kalau memang itu ubah saya. Dan saya katakan dalam doa Tuhan katakan, bukan hanya percaya, belajarlah mempercayakan diri padaku. Jadi mengatakan pada majelis goodbye. Majelis bilang boleh berangkat. Harus keluar dari rumah. Tinggal di mana? Nggak punya penghasilan. Depan di sono katanya diterima sekolah. Duitnya belum ada. Beasiswa mau turun. Kapan? Nggak tahu. Nunggu 3 bulan. Bingung nggak? Tinggal di mana? Di istana. Pondok Mertua Indah. Wah, itu tinggal sama mertua itu paling nggak gampang ya. WC disebor. Set! Malam-malam diketok, jangan ribut gitu. Nggak disebor, kok nggak dibersihkan. Pokoknya makan nggak masalah, nggak makan. Pokoknya kita merasa salah terus, padahal mertua sih baik. Saudara, akhirnya udah Tuhan kalau gitu, kalau nggak bisa ke Amerika, ke Singapura ada beasiswa. Bikin surat ke Singapura, diterima. Ada beasiswa, tapi kecil. Nekat nggak nih, pilih ini atau itu. Di dalam doa, saya tanya sama teman misioner itu, di mana problem gue? 1, lu percaya tapi lu tidak penuh mempercayakan diri. Lu masih banyak ngitung. Hari itu saya katakan, Tuhan saya salah. Oke lah, saya tunggu. Walaupun gak ada kerjaan setahun pun gak apa-apa. Belum 5 menit telepon bunyi kering. Robi Chandra dari Billy Graham Center, Anda menerima 13.000 US dollar. Itu cukup untuk 2 tahun sekolah. Hah? Doa dijawab dalam 5 menit. Setelah kita mau diubah. Belajar percaya bukan hanya tahu tentang doktrin yang benar. Bukan tahu ajaran benar, tapi mempercayakan diri pada Tuhan. Kenapa? Yeremia 29. Ada rencana yang baik bukan hanya untuk kita dan keluarga kita saja juga. Anak-anak juga. Itu yang indah saudaraku. Inilah. Jadi bukan mengarahkan doa itu untuk dapat apa yang terbaik bagiku. Inilah inti doa. Jadi sekali lagi doa seperti nafas. Ditarik anugerah Tuhan. Kita keluarkan, bagikan anugerah Tuhan pada orang lain. Doa bukan hanya tarik nafas terus diam. Hati kita dapat berkata. Bukan, tarik dan buang. Tarik yang indah dari Tuhan. Bagikan pada orang lain. Dan sementara itu darah kita berjalan dan lain-lain. Pengakuan doa itu adalah pengakuan bahwa rencana Tuhan pasti baik walaupun kita tidak selalu paham. Inilah semakin hari kalau kita berdoa dengan benar, relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan kita sering terpesona oleh Dia. Inti doa yang benar ini saya lihat tadi ada indahnya berdoa. Indahnya karena satu, doa yang benar membuat kita sering terpesona oleh Tuhan. Kalau doa yang benar disampaikan tidak terpesona, jangan-jangan doanya doa kata-kata saja. Bukan doa dalam roh. Ini sangat penting. Bersama Tuhan ada banyak hal yang terpesona. Tanpa itu seperti suami istri kawin, tapi sudah rumah tangganya tawar. Ya. Dengan Tuhan, ingatlah Tuhan adalah sahabat kita. Tiap hari kita akan diubahkan. Semakin kita berubah dalam karakter kita, komitmen kita, semakin kita mengerti makna doa. Dan makin mengerti, dan makin kenal siapa Tuhan kita. Dan makin kagum. Nah, saya akan akhiri dengan pertanyaan. Kalau Tuhan hadir di sini dan berkata, mau minta apa tahun ini? Doa apa yang Anda mau minta pada Tuhan pagi hari ini? Untuk tahun ini. Kalau Tuhan akan memberikan apa yang Anda minta, mau minta apa? Yang satu minta jodoh buat anak saya ya Tuhan barangkali. Yang satu,
supaya sakit suami saya hilang, supaya anak dan adik dengan saya semakin dekat, supaya orang tua, mungkin begitu. Tapi barangkali doa yang terbaik begitu. Tuhan, saya mau minta satu, tunjukkan apa yang harus kuubah supaya aku menyenangkanmu. Bukankah itu doa yang paling indah? Amin saudara. Tuhan berkati. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Renungkan apa yang tadi kita dengar dari Yeremia, dari Lukas. Dan kita sampaikan pada Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang tidak terbayangkan oleh kami. Terima kasih kami boleh merasakan hangatan pelukan-Mu di masa lalu, saat ini, dan karena itu untuk masa depan juga. Biarlah kami hidup kentara beda dari orang lain. Bukan karena kami punya uang banyak, bukan karena jumlah kami banyak, bukan karena kami punya prestasi, prestise, popularitas, tapi karena satu, kami dipeluk oleh Tuhan senantiasa. Dan karena itu, tolong kami untuk ditunjukkan apa yang mesti kami ubah, supaya kami boleh semakin layak jalan di samping Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah doa yang menjadi nafas hidup kami, yang terus kami lakukan sebagai cinta kami padamu. Dan kami rasakan cintamu, bukan sebagai tempat meminta-minta, tempat untuk menuntut dari Tuhan berbagai hal, tapi tempat untuk kami merasakan pelukanmu. Dan kami merasakan tidak sendiri dalam hidup. Berkati kami semua, anak-anak, keluarga, pasangan, kakak, adik. Berikan juga pada tahun ini kesempatan kami mengampuni orang yang menyakiti kami, mengampuni diri kami, dan kami makin menyadari kalau Engkau begitu baik, begitu murah hati, penuh karunia, biarlah kami hidup juga dengan cara yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.